masa iya Aduh, lihat kepala jalannya daerahnya ya. pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Kayak Jaga dong sawah. marwahnya Kaltim. Ini Gimana marwahnya ini? Kaltim. Duh ya. Motor kami jadi babi, kami pemerintah. Mani Coba lumpur. melihat kami di sini rakyat kecil pemerintah. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan. Oh, ini Jawa Barat lihat ya. Oh, perbedaannya. Yang atas sebelum, yang bawah sesudah ya. Ih, mantap. Mulus ya, lihat. Sebenarnya efisiensi dalam jangka panjang daripada kita merawat mobil yang biayanya 5. Kemarin kalau lihat perjalanan Pak Gubernur yang kita ikuti, kita sampai ke Kubar. Habis itu Kubar kan besok rencana ke Berau nih. Mobil itu mana mogok? Halo guys, salam ngopi, salam suruput ya. Ketemu lagi di channel Oyeng Bacot yang membahas video-video yang lagi viral dan kasus-kasus yang lagi rame. Ayo absen nih, kalian dari kota mana aja? Tulis di kolom komentar ya. Coba bayangin, pajak yang kamu bayar setiap bulan atau setiap tahun dipakai untuk kemewahan segelintir orang. Padahal seharusnya bisa jadi jalan mulus, akses yang aman, dan kehidupan yang lebih baik untuk rakyatnya. Ini bukan soal uang, ini soal keberpihakan pemerintah tersebut. Tanggapan kalian gimana nih terhadap pemerintah yang memakai uang rakyatnya untuk kepentingan pribadinya? Tulis di kolom komentar ya. Tak usah lama-lama, nanti kalian bisa berkomentar di setelah video-video saya yang saya sajikan ya. Tak usah lama-lama, kita langsung saja ke videonya. Marwah Bapak mungkin ya, lihat, ini di Kalimantan Timur. Kalian bisa bayangin jalan seperti ini, ya. Kebo juga pasti terpleset ya kalau jalannya seperti ini. Lihat. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda. Aduh. Tanggapan kalian gimana nih terhadap pemerintahan Kaltim? Setelah kalian melihat video ini ya, jalan yang seharusnya mulus seperti ya muka yang habis di skincare, tapi lihat ya jalannya amburadul ya, kayak tanah longsor kayaknya ini. Tanggapan kalian nih gimana ya? Kita baca para netizen nih. Tombol reset Kaltim anjing. Gubernurnya jaga marwah, rakyatnya hampir jadi arwah. Arwah hampir lepas, spakbor motor lepas, ban juga bocor. Aduh ya, masa-masa iya belepotan banget ngomongnya. Untuk KPK periksa Gubernur Kaltim. Kok kalian nggak pada demo sih? Ini hari ini ya mereka demo. Tapi nggak tahu nih apakah di ACC ya keinginan rakyat di sana oleh pemerintah di sana atau tidak. Tanggapan kalian gimana terhadap video ini? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi nih. Viral sindir pemerintah, 2 wanita di Kaltim ini mandi lumpur di tengah jalan rusak parah. Aduh. Lihat kami ini pemerintah, kami mandi di lumpur nih, motor kami jadi babi, kami pemerintah. Coba sampai segitunya, Cok. Kecil pemerintah yang cantik, imut, gemoy. Rekam dari pemerintah. Nih pemerintah, mandi pel, benang pel, masuk pel. Pemerintah tidak ada niat mau kasih baik jalan ini kah? Nih lihat kami jatuh, nih pemerintah bisa kami bikin kolam renang mandi kami di sini nih. Coba pemerintah lihat nih. Lihat ya jalan di sana sampai segitunya ya. Aduh, yang dibandingin sawah-sawah lebih bagus sawah ya di batan jalan di sana. Aduh, tanggapan kalian gimana nih terhadap jalan di Kalimantan Timur ini ya? Ya, yang gubernurnya yang lagi hit dan lagi rame itu ya. Kita baca komentar para netizen ini. Tolong itu daerah manakah, Kakak?
Sabar rakyatnya, aku sedang menjaga marwah gubernur. Sabar ya, nanti Om Aspa. Sabar ya, cantik. Pemerintahnya lagi jaga marwahnya. Aduh ya, si paling marwah. Heboh harga mobil dinas. Rp 8,5 miliar. Gubernur, masa iya kepala daerah pakai mobil ala kadarnya? Iya, Aduh ya. kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, Mm-mm. jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah. Ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Paling Mobilnya marwah ada di ya. Jakarta. Iya, mobilnya di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Tanggapan kalian gimana nih yang kepada si paling marwah ini ya? Dia itu bela-belain membeli mobil yang seharusnya ya tidak diperlukan ya untuk seorang gubernur. Yang harus diperhatikan seorang pemimpin itu adalah kesejahteraan rakyatnya ya, dibandingkan membeli mobil. Ya seharusnya dia itu memperbaiki jalannya ya, jangan sampai aduh jalannya kayak apa? Udah kayak sungai gitu ya, sungai ya banyak lumpurnya, banyak yang terjatuh di sana. Tanggapan kalian gimana nih terhadap respon gubernur ini ya? Gubernur Kaltim Rudi Masud, istri Gubernur Kaltim Saripah Suraidah, anggota DPR RI, Ketua DPRD Kaltim Hasan Masud, Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud, Ketua Kadin Putri Amanda Nurrahmadi, katanya keponakannya. Mantan Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Masud, OTT KPK. Anjing sekeluarga ya. Berarti di sana itu pemerintahannya itu dinasti Mas'ud ya. Karena di sana itu ya sekeluarga ya. Tanggapan kalian gimana nih? Apakah pemerintahan yang dikelola oleh keluarga itu akan baik atau tidak ya? Ya kebuktiannya ya gitu ya, uang mengalir ke kantong pribadi. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih ya. Nih. Ini adalah perbaikan jalan yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat ya, oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Lihat yang atas itu sebelumnya tuh ya, kayak walungan saat. Yang bawahnya itu adalah sesudah diperbaiki. Lihat ya, before after. Lihat ya. Sangat mulus ya. Coba menurut kalian, apakah Gubernur Kaltim akan seperti Gubernur KDM atau Gubernur Jawa Barat ya? Tulis di kolom komentar ya. Kayaknya ya susah ya. Kita lanjut lagi nih. Before after proses perbaikan jalan ini di Provinsi Jawa Barat ya. Barat itu kalau masih jalan yang jelek nggak logis karena pendapatan kendaraannya saja 8 triliun. Kalau pendapatannya dibalikin ke jalan, Pak nggak usah 5 tahun Pak, setahun jalan provinsi selesai Pak. Lihat ya. Coba kata KDM itu apa? Pajak di Jawa Barat itu
hanya beberapa triliun ya. Coba bayangin, di Kalimantan itu kayaknya ya bisa sampai puluhan triliun atau ratusan triliun ya jumlah pajak kendaraannya. Tapi jalannya masa kayak gitu ya? Aduh, tanggapan kalian gimana nih? Perbandingannya antara bumi dan langit ya, KDM dan Gubernur Kaltim itu. Tulis di kolom komentar, kritik dan saran dipersilahkan ya. Bekasi banyak jalan bolong Pak, KDM belum ya, masih progres. Ayo kita sepakat KDM, kita jadiin presiden. Setuju, setuju. Alhamdulillah, makasih KDM, hatur nuhun pisan. Di masyarakat Jabar, kalau masih ada yang belum bereskan Pak, masih proses, nanti semua bakal rapi semua. Amin ya. Aduh, gubernur kecintaan rakyat Indonesia ya. Jalan Raya Jatibarang, Karang Ampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Lihat ya, sangat mulus. Jendela sendiri mengunci hati. Mantap ya. Gelap terlalu panjang, mencekam mengiris hati. Coba bayangin kalau di Kaltim ya progres jalannya seperti ini gimana ya? Sangat mulus. Kayaknya perekonomian di sana makin maju ya. Turis-turis ya, wisatawan asing juga bakal banyak berkunjung ke Kaltim ya. Tapi kalau jalannya kayak tadi tanah berlumpur ya, kita doakan aja di Kaltim itu progres jalannya bisa seperti Jawa Barat ya. Semoga saja. Kalian bisa searching Purwakarta di zaman KDM. Lihat deh, kota Purwakarta, kota kecil aja bisa terkenal sampai mancanegara di tangan KDM. Bukannya udah ada dari dulu jalannya. Aku orang setempat, baru era KDM seperti ini tuh kan ya. Bukan mengada-ngadi ya. Ini ya benar, di eranya KDM semua progres jalan dan pemerintahan di Jawa Barat semuanya berubah total ya, yang hanya 1% dulunya sekarang berubah 100% ya. Tanggapan kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Sebenarnya efisiensi dalam Ketua DPRD Kaltim menilai pengadaan mobil dinas baru adalah bentuk efisiensi. panjang daripada kita merawat mobil yang biayanya 5. Kemarin kalau lihat perjalanan Pak Gubernur yang kita ikuti, kita sampai ke Kubar. Habis itu Kubar kan besok rencana ke Berau nih. Mobil itu mana mogok, tidak bisa jalan karena umurnya sudah tua. Nah, jadi bukan soal kenyamanan tapi efisiensi dalam jangka panjang. Daripada kita ngerawat musuh bengkel terus, nah di mogok ditarik. Nah kita mengadakan, nah itu selalu melalui regulasi yang sudah sesuai. Ketua pakai mobil apa sekarang itu? Tua lah. Kita mobil yang baru nih. Sudah 8 tahun itu. Kemarin aja kita pakai mobil pribadi karena mogok-mogok. Apalagi kalau medannya yang ke Borang apa? Bongan. Ke mana itu? Bongan ke Sotek. Ya. Itu kan kita bengep malam itu. Karena mobilnya tidak sanggup. Nah, makanya kalau pengadaan mobil tentu tidak akan serta-merta tentu melalui proses. Teman-teman wartawan yang sudah dilelang tadi, habis sudah mobil, nggak ada lagi mobil. Nanti mau dilelang lagi tahap yang kedua, termasuk lip-lip kemarin sudah dilelang. Jadi diikuti itu. Sekarang mobilnya tua-tua, kita nggak ada nih. Lebih mahal biaya perawatannya. Ngikutin perjalanan ini kita akhirnya sewa mobil coba. Karena mobilnya sudah di atas 7 tahun. Tanggapan kalian gimana nih ya atas pengadaan mobil dinas yang sampai harganya itu satu mobilnya sampai MM-an ya. Tapi jalan rusak mereka abaikan ya, kepentingan rakyatnya mereka lupakan ya. Pas pemilu aja, jalan saya perbaiki semuanya mulus, bullshit ya. Tanggapan kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Rudi Masud, Gubernur Kaltim. Hasanuddin Masud, Ketua DPRD Kaltim. Rahmat Masud, Wali Kota Balikpapan. Abdul Gopur Masud, ex-Bupati PPU. Gila, satu keluarga di pemerintahan Kaltim. Anjing ya, dinasti Masud ya.
satu keluarga yang diwawancara yang sama semua jawabannya. Ya, karena mereka sudah rapat keluarga kayaknya ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Kami demi jaga marwah warga Loakulu, Kutai, Kartanegara gotong royong benahi jalan. Mantap. Lihat ya, apakah tidak malu ya pemerintahan di sana? Ini Jalan Marwah Kaltim. Jadi kami RT 12 Bintang Rembut Kota Kecamatan Loakulu berpartisipasi untuk sama-sama menjaga keselamatan masyarakat yang melintas jalan provinsi. Ini nah nih lihat ini. Ini dapat sumbangan siapa nih? Warga RT 12 dan sekitarnya. Oke. Kali kedua gotong royong dah, belum ada bantuan pemerintah, belum. Apakah mereka tidak malu ya pemerintahan di Kaltim sana melihat warganya memperbaiki jalan dengan anggaran sendiri ya, bukan ya tidak mengandalkan pemerintahan di sana ya. Ya kayaknya urat malunya sudah tidak ada. Tanggapan kalian gimana, tulis di kolom komentar ya. Gubernur Kaltim malah renovasi rumah 25 miliar, iya ya, lihat. Warganya bergotong royong untuk memperbaiki jalan agar keselamatan mereka atau rakyat di sana ya selamat ya, tidak sampai terjatuh. Tapi Gubernur Kaltim sibuk renovasi rumah dengan anggaran 25 miliar. Tanggapan kritik dipersilahkan di bawah ya. Kita lanjut lagi nih. Masa Lihat ya, kasihan. iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, masa Saya mau nanya nih, apakah di daerah sana tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan ya? Kayaknya yang di sana itu banyaknya anggaran untuk renovasi rumah dinas. Coba menurut kalian gimana? Yang milih dia jadi kepala daerah siapa? KPK usut. KPK di Kaltim sudah dibeli sampai akar-akarnya. Waduh, ini jalan marwahnya Kaltim anjing ya. Kasihan ya, kasihan rakyat di sana. Mau bekerja, mau sekolah, mereka harus melintasi jalan tanah yang licin gini ya. Sungguh kasihan. saya sih jadi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, kalau saya jadi gubernur, saya akan beli helikopter. Aduh, ini makin gila nih. iya kan, siapkan dong. Kalau kami mau kunjungan ke Berlana ini direncanakan sekitar 107 kilo dari Barong ke Sotek, itu akan tembus ke IKN. Jadi kan memutus jalan itu isolasi daerah, bisa dari kita bisa kunjungan ke Mahulu karena bisa ditembus dalam sekian cuma 2-3 jam barangkali. Nggak sekarang yang nggak tahu 9 jam pun nggak tahu. Nah kalau itu jadi rencana gubernur menembuskan jalan Barong ke Sotek, itu dari IKN langsung ke Mahulu kita. Nah, kita dari Balikpapan langsung tembus. Cuman memang itu perlu apa ya, effort ya, perlu sarana. Kalau saya sih jadi gubernur, saya beli helikopter lah, iya kan, siapkan dong. Kalau kami mau kunjungan ke Berau, tiba-tiba ke Mahulu ada banjir, ada apa, saya kira cocok aja itu. Ini makin parah ya. Ketua DPRD di Kaltim Hasanuddin Mas'ud ya, kayaknya ini masih keluarganya ya. Bukan mementingkan kepentingan rakyat untuk memperbaiki jalan di sana, mengaspal atau mengecor jalan, memperbaiki jalan. Dia hanya bilang ingin membeli helikopter. Ya, kayaknya dia itu ya gimana ya? Bukan mementingkan kepentingan rakyat. Dia ingin membeli helikopter katanya agar tidak terjebak banjir dan bisa melewati jalan-jalan rusak ya. Ya seharusnya jalan rusak itu diperbaiki. Tanggapan dan kritik kalian dipersilakan di kolom komentar. Gimana nih?
Gila ya. Kita lanjut lagi nih. Gila ya, Provinsi Kalimantan Timur habiskan 25 miliar untuk renovasi rumah dinas. Kalimantan Timur habiskan 25 miliar untuk renovasi rumah dinas. Ya, Mm-mm. rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahi. Lagi ramai banget nih, banyak yang langsung bereaksi keras begitu dengar angka 25 miliar untuk renovasi rumah dinas gubernur. Tapi kalau cuma berhenti di angka, kita bisa salah paham. Pertanyaannya, ini benar pemborosan atau justru bagian dari perbaikan aset negara yang memang sudah lama terbengkalai? Mari kita bahas. Fakta pertama, rumah dinas itu sudah lebih dari 10 tahun nggak digunakan. Artinya bukan bangunan baru, tapi aset lama yang kondisinya memang sudah nggak layak. Kedua, kerusakannya bukan kecil, tapi disebutkan mulai dari toilet, lampu, elektronik, sampai perabotan seperti sofa, nggak bisa atau nggak layak pakai. Jadi ini bukan sekedar poles, tapi renovasi menyeluruh agar bisa difungsikan kembali. Ketiga, anggaran 25 miliar itu nggak hanya untuk rumah gubernur, tapi juga mencakup rumah dinas wakil gubernur, pendopo, dan guest house dalam satu kawasan. Jadi wajar kalau nilainya besar, karena skalanya bukan satu bangunan aja, tapi luas. Keempat, dari sisi mekanisme, ini dibahas oleh TAPD dan DPRD. Artinya, ini masuk dalam sistem anggaran resmi pemerintah daerah, bukan keputusan personal gubernur. Kelima, gubernur sendiri menyatakan nggak pernah meminta pengadaan rumah dinas, dan bahkan nggak mengetahui detail anggarannya, karena sudah diproses dalam sistem. Dan terakhir, sekarang bangunan itu sudah ditempati karena lokasinya dekat kantor gubernur, sehingga dinilai lebih efisien untuk aktivitas kerja. Tapi pertanyaannya, kalian lebih percaya mana? Percaya gubernur atau percaya anggarannya diboroskan? Berikan pendapat. Ayo, tanggapan kalian gimana nih dengan anggaran ya sebesar itu ya untuk renovasi rumah dinas? Bukannya untuk kepentingan rakyatnya, tapi mereka itu ya memperbaiki sebaik-baiknya, semewah-mewahnya rumah dinas ya, rumah tinggal mereka ya, memakai uang pajak kendaraan di Kaltim sana ya, yang seharusnya uang pajak kendaraan itu untuk memperbaiki jalan, untuk kenyamanan umum yang melintas di Kaltim sana, tapi mereka alokasikan untuk pembangunan rumah dinas di sana. Tanggapan dan kritik kalian dipersilahkan di kolom komentar ya. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Dan buat kalian yang mau mendukung channel ini, bisa baca di deskripsi ya. Terima kasih.